Definisi dari amputasi above knee itu merupakan suatu keadaan sebagian atau seluruh anggota gerak tubuh yang menunjukkan prosedur pembedahan. Nah, di mana bedah amputasi itu sendiri merupakan prosedur pemotongan yang memotong pada tulang. Etiologi dari amputasi above knee itu yang pertama adanya jaringan yang mati. Nah, yang kedua itu adanya cedera yang parah. Dan yang ketiga itu adanya infeksi yang kunjung tidak membaik walaupun sudah diobati. Contohnya infeksi pada penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya akan ada kanker pada jaringan tubuh, misalnya pada tulang atau jaringan otot, karena rasa sakit yang tidak tertahankan atau cacat parah yang menyebabkan organ tersebut tidak berfungsi lagi, sehingga terjadi kontraktur pada ototnya. Patologi above knee yang pertama akibat adanya trauma ulang seperti fraktur yang diikuti jaringan nekrosis dan menimbulkan pembusukan. Yang kedua, infeksi tulang. Yang ketiga, kanker atau tumor tulang. Yang selanjutnya, genital apitatum atau perbaikan fungsi tubuh dapat berguna untuk ambulansi dan beraktivitas. Anatominya ada sendi, patella joint, tibiofemoral joint, fibula tibia joint. Tulangnya patella, tibia, fibula. Otot rectus femoris, factus lateralis, factus medialis. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan anamnesis. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Perkenalkan, Mas, saya Putra Dwi Yulianto dari klinik ini ya, Mas. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya, Mas? Dodo. Mas Dodo. Iya. Baik, Mas Dodo umurnya berapa, Mas? 37 tahun. Oh, 37 tahun ya, Mas. Pekerjaannya sendiri Mas Dodo apa, Mas? Saya ojek online. Ojek online, Mas. Iya. Alamatnya di mana, Mas? Alamatnya Bulurejo. Bulurejo. Mana itu, Mas? Bulurejo itu Mas, Kendal. Oh, Kendal. Baik, kalau boleh tahu yang dikeluhkan Mas itu apa ya, Mas? Itu rasanya nyeri, Mas, setelah dioperasi. Oh, Bagian pantat sini nyeri. disoprasi gitu, Mas. Iya. Nyerinya itu gimana, Mas? Kayak ketarik gitu, Mas? Iya, kayak ketarik gitu, Mas. Iya. Kalau keluhan lain selain itu ada, Mas? Enggak ada. Nggak ada ya, Mas? Kalau riwayat keluarga dari keluarga gitu, Mas? Enggak ada. Nggak ada. Kalau penyakit, riwayat penyakit dahulu gitu Enggak ada juga. nggak ada ya, Mas? Berarti cuma nyeri itu ya, Mas? Setelah operasi. Iya. Selanjutnya saya akan itu ya, Mas, pemeriksaan vital sign ya, Mas. Saya cek itunya dulu ya, Mas, darahnya ya, Mas. Tensi dulu ya, Mas. Jadi tensinya normal, Mas, 120/90 ya, Mas. Kan cek ini ya, Mas, suhunya ya, Mas. Maaf, Mas, taruh sini ya, Mas. Ya, Mas. Mas, tangannya boleh gini, Mas. Ini, Mas. Nah, sekalian hitung itu nadinya ya, Mas, sama pernafasannya ya, Mas. Baik.
punya nomor ya mas 36, lalu nadinya 88 per menit, lalu untuk pernafasannya juga normal ya mas 20 kali per menit ya mas. Ya, Mas. Yang selanjutnya pemeriksaan inspeksi. Kita amati pada bagian kaki yang terluka, yang sakit dengan yang sehat. Di sini terlihat pada kaki yang sakit terlihat sedikit ada odem atau bengkak dan warna kulitnya agak kemerahan. Sedangkan kaki yang sehat tampak normal, tidak ada odem serta warna kulit juga normal. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Kita berikan palpasi atau raba kaki pasien antara yang sakit dan juga yang sehat. Kita mulai ya mas. Ya, Mas. Nanti kalau ada nyeri bisa katakan ke saya. Kita mulai dari kaki yang sehat dulu. Ada nyeri mas? Nggak ada, Mas. Sekarang kita ganti ke kaki yang sakit. Ada nyeri mas? Nyeri, Mas. Jadi, oke. Yang selanjutnya pemeriksaan MMT, yaitu kita mengukur kekuatan otot di pasien. Coba mas nanti digerakkan seperti ini, diangkat semampunya. Fleksi ini teguk, ini semampunya ya mas. Ya. Coba. Sudah, relax. Lakukan seperti lagi, tapi saya beri tangan di sini ya mas. Ya, lakukan semampunya, cukup, relax. Selanjutnya pada bagian sini ya mas, ankle pergelangan kaki. Coba nanti digerakkan seperti ini, cara mandiri dulu. Ya, silakan. Ya, relax. Sekarang saya beri tahanan ya mas, coba gerakan seperti tadi. Ya, relax. Sekarang gerakan seperti ini ya mas, ini ke bawah seperti ini ya. Ya. Ya, lakukan. Oke, relax. Gerakan sama seperti tadi, tapi saya beri tahanan ya mas. Coba lakukan. Ya, relax. Cukup. Selanjutnya itu intervensi fisioterapi pada amputasi above knee. Itu yang pertama melakukan gerakan aktif pasif dengan gerakan bersih pelantar fleksi ankle. Mbak nanti gerakan seperti ini ya. Coba Mbak lakukan sini. Lalu gerakan fleksi ekstensi knie. Coba Mbak gerakan. Selanjutnya itu ada latihan breathing exercise. Mbak nanti tarik nafas ya, lalu hembuskan dalam hitungan 1-5 detik. Ayo Mbak, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Lalu yang kedua itu ada closed sleep breathing. Itu suruh pasien tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Mbak nanti tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan ya. Tarik nafas, hembuskan. Yang ketiga itu tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan dengan mulut sedikit manyun ya Mbak. Tarik nafas, hembuskan. Lalu selanjutnya itu batuk efektif. Mbak nanti tarik nafas, hembuskan dengan batuk 2 kali ya Mbak. Ayo tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya itu dengan latihan duduk ke berdiri dengan 1 kaki. Mbak nanti berdiri ya dengan 1 kaki. Nanti Mbak pegang ini.
pindah tempat dari duduk ke berdiri dan berdiri ke duduk. Saya gerakan bersifat fleksi ankle ya seperti tadi, nanti saya tahan seperti ini ya Mbak. Coba lakukan ke atas, tapi nanti saya tahan ya Mbak. Ke atas, tahan, relax. Lalu ke bawah Mbak, saya tahan ya. Yuk, mulai. Ya, relax. Lalu gerakan fleksi ekstensi ini seperti tadi ya. Benar. Yuk, gerakan langsung. Yuk Mbak, gerakan saya tahan ya, fleksi. Dan relax. Nanti kakinya diluruskan ya Mbak. Saya tahan, yuk. Relax. Tangannya diangkat seperti ini ya, terus nanti turunkan. Yuk coba Mbak. Angkat, turunkan. Lagi. Turunkan. Selanjutnya yaitu latihan isometrik. Kita lakukan untuk menyuruh pasien menekankan otot hamstring ke bawah. Seperti ini. Dan lalu kita suruh pasien untuk menekankan ke atas otot quadriceps. Seperti ini. Terapi yang sudah diberikan kepada pasien dilakukan untuk mengurangi ödem pada sekitar incisi, dan terapi latihan yang aktif resisted yang sudah diberikan kepada pasien dengan adanya gerakan yang teratur dan mengalami penambahan room yang terbatas. Selanjutnya untuk edukasi, fisioterapi memberikan edukasi kepada pasien supaya bisa melakukan terapi latihan yang sudah dilakukan dan secara mandiri di rumah. Keluarga juga harus memberikan dukungan agar pasien semangat dalam melakukan terapi latihan secara mandiri dan pasien cepat pulih kembali.